Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini kita akan membahas topik tentang regresi. Kalau pada video sebelumnya kalian telah melihat bagaimana kita membuat suatu model klasifikasi, ya. Sekarang kita regresi. Starting point yang bagus untuk belajar regresi adalah mempelajari terlebih dahulu suatu algoritma linear regression, ya. Suatu model linear regression. Oke, nah di sini saya telah membuat data, ya. Data X dan Y. Di X ini adalah suatu nilai dengan panjangnya 50, ya. Kita lihat shape 50 data, dan dimana nilainya antara 0 sampai 10. Rentang value-nya itu adalah 0 sampai 10. Oke. Nah, di sini ada nilai Y. Y ini adalah suatu formula, dan kita ingin membuat model dengan linear regression, di mana harapannya modelnya itu akan menghasilkan model yang mirip seperti ini. Oke. Nah, kita akan menggunakan linear regression. Oke. Langsung saja, ya. Linear regression, kita import library-nya. From sklearn model import regression. Nah, sebelumnya ini adalah slope, ini adalah intercept. Apa itu slope dan apa itu intercept? Slope itu adalah yang ini nih, yang nilai y ketika si line ini menyentuh y axis, dan slope adalah garis miring ini. Nah, rumus ini itu adalah kita ingin mengetahui nilai y berdasarkan nilai x. Jadi nilai x ini adalah suatu independent variable. X adalah suatu dependent variable, ya. Di sini kita memiliki satu dependent variable yang bernama x, dan y adalah independent variable-nya. Jadi kita ingin mengetahui respon y terhadap perubahan x, kayak gitu singkatnya. Oke, kita langsung lanjutkan. Kita telah mengimport library-nya atau kelas modelnya. Sekarang kita akan menginstansiate objek modelnya, ya. Model LR, linear regression. Kemudian kasih argumen fit intercept true untuk menghitung nilai intercept dari data kita, ya. Sebelumnya saya akan perlihatkan dulu visualisasi dari data kita, ya. plt.scatter y plt.show. Nah, kayak gini, ya. Ketika x-nya 0, dia y-nya 10, ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah kita menginstansiate model, kita akan memfit si model ini. Memfit artinya si model ini akan belajar terhadap data, ya. Melakukan learning terhadap data sehingga dia menjadi pintar, ya. Kita masukkan nilai x sama y, ya. Kayak gitu. Salah. Ininya harus berbentuk matriks, ya. Jangan berbentuk vektor. Coba kita lihat, ya. X ini adalah vektor. Tuh kan, ya, 50. Di satu dimensi. Kita harus membuatnya menjadi matriks. Kemudian np.new axis. Nah, kayak gitu. Kemudian sekarang kita akan melakukan prediksi terhadap setiap nilai x, ya. Kita masukkan unsur variabel mau y_predict model lr.predict x, ya. Kayak gitu. Harus matriks juga ininya. Saya lupa mulu, ya.
np.new axis. Nah, kita telah membuat prediksi dari setiap garis X ini. Kita lihat ya bagaimana hasilnya. Kita visualisasikan plt.plot X dan Y predict, kemudian plt.scatter X dan Y, plt.show. Nah, gini hasilnya ya. Jadi kita coba kasih warna ya, colornya misalkan red deh, atau red aja. Nah, yang red ini adalah suatu model kita, yang biru ini adalah actual data ya. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar actual data sama predicted data itu tidak jauh berbeda ya. Coba kita kasih label ya, label model predicted data. Di sini labelnya adalah actual data. Ya, tidak gen. Nah ya, kayak gini jadi lebih kelihatan. Nah, kalau misalnya kita lihat antara model kita dan data kita tidak jauh berbeda, berarti bagus modelnya kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat ya nilai slope dari model kita dengan menggunakan atribut Schwab. Nah, ini adalah slope dari model kita, sedangkan ini adalah intercept dari model kita. Oh iya. Nah, kalau kita lihat nilai intercept dan slope ini mirip seperti rumus yang kita buat barusan sebelumnya. Ini nih. Slope-nya adalah 5, intercept-nya adalah 10. Sama kan ya? Hampir mirip gitu. Berarti model kita mirip seperti actual formula kayak gitu. Nah, linear model ini ya, linear regression ini dia tidak hanya mampu untuk memodelkan data yang 2 dimensi, tapi bisa multidimensi ya. Misalkan kita punya suatu data kayak gini nih ya. X-nya adalah np.run 50 data dan ini 3. Salah ya. Bentar. rng.run kayak gini. Ininya 3. Ya. Kita coba lihat dimensinya 50,3. Jadi ini adalah data yang mempunyai 50 row dan 3 columns ya. Nah, jadi ini adalah data multidimensi. Sekarang kita akan memodelkan suatu data berbentuk multidimensi, memodelkannya. Nah, sekarang kita buat rumus y-nya dulu ya. Kita rumus actual y-nya. Kita misalkan kayak gini, np.x, kita buat slope-nya ada 3 kan ya, karena ini kita ada 3 dimensi, berarti slope-nya ada 3. Misalkan slope pertama 4, slope kedua 2, slope ketiga 7 deh ya. Kemudian kita tambah intercept-nya berapa ya? 20 kan ya. Kita coba ya, misalkan enggak jadi. Segini aja ya. Nah, kita mempunyai data ya. Datanya itu 3 dimensi. Ya, multidimensi, 3 kolom dan ini nilai y-nya, ini adalah formulanya. Nah, kita akan memodelkan kita akan membuat model dari data ini yang harapannya di mana modelnya itu mempunyai parameter sama seperti ini, seperti rumus ini ya. Kalau misalkan kita buat ya ke dalam suatu bahas simbol matematikanya kayak gini, ini tuh x kali 3 tambah x kali ini 4
4 X kali 2 tambah X kali 7 tambah 20. Nah, ini adalah bahasa matematika dari ini. Kita ingin membuat suatu model yang harapannya tuh kayak gini rumusnya, kayak gitu ya. Nah, kita mulai saja langsung ya. Kita buat lagi suatu objek model regression, model R2 ya. Kita kasih R2 nama variabelnya, kemudian kita buat linear regression, fit interceptnya true, kayak gitu. Kemudian kita fit si model ini ke dalam datanya x, y ya. Kemudian kita membuat prediksi ya. Oh ya, karena data ini multidimensi, kita sulit untuk memvisualisasikan si datanya ya. Sulit karena kan visualisasi biasanya itu hanya bisa untuk 2 dimensi kan ya. Kita kan hanya punya nilai y dan y aja, kalau 4 dimensi di mana lagi? Gak ada kan ya. Kita terjebak dalam suatu dimensi yang 2 gitu. Kemudian kita akan predik datanya. Y predict model lr2.predict x ya, kita lihat hasilnya kayak gitu. Kemudian kita lihat parameter dari model kita. F2. Oh, kok F2? F doang. 4, 27. Wah, sama ya. Lihat lagi model R2.intercept. Tuh ya. Mirip ya. Antara ini slope kita dan ini adalah intercept kita. Nah, mirip seperti ini nih. Berarti si linear regression ini berhasil membuat model yang seperti aktual datanya kayak gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.